Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat-sahabatku dan saudara-saudaraku dan teman-teman semuanya, baik yang sudah kenal maupun yang belum. Kali ini insya Allah akan saya sampaikan ya, ini terkait dengan alat alat tuina cucen. Jadi ini bentuknya antik ya, ada wadahnya ya, insya Allah ada wadahnya, terbuat dari kayu semua ini juga ya lengkap ya, paket lengkap. Ini juga bagus ini, alhamdulillah. Ini dasarnya itu ada warna merah ini ya untuk alas, jadi lumayan, ini agak elegan. Nah, ini historinya adalah alhamdulillah ada temen ya, beliau ini pembina UMKM ya di daerah kotanya. Kemudian untuk kegiatan ya para anggota UMKM binaan beliau, artinya biar ada masukan keuangan ya, karena kondisi saat ini kita tahu ya bahwa banyak saudara-saudara kita yang di PHK, kemudian usaha apa juga kolap itu. Ini sejak ada pandemi ya hingga sekarang ini. Alhamdulillah ide cerdasnya dari teman saya ya yang membina UMKM itu ya, salah satunya ya, biar membantu pemerintah lah ibaratnya, supaya orang-orang yang nganggur itu difungsikan supaya ada penghasilan yang tentunya bisa menafkahi istri dan anak-anaknya serta yang lainnya, misalnya ibu ya atau saudara yang lain yang menjadi tanggungannya ya. Jadi ide ini adalah termasuk ide yang cerdas ya, alhamdulillah. Nah, ini kebetulan ada sebuah kerajinan yang memang dialokasikan untuk khusus terapi, dalam hal ini terapi tuina cucen. Nah, biasanya itu alat-alatnya harganya lumayan gitu. Yang besi ada yang kuningan, kemudian ada yang warnanya perak itu, mungkin ada yang asli dari emas ya. Itu kan harganya memang tidak semua orang itu mampu ya. Makanya ada alternatif bentuknya sama kemudian terbuat dari kayu. Tentunya harga sangat terjangkau sekali gitu ya. Harga sangat terjangkau sekali. Nah, ini ya bentuknya. Nah, saya mau bedah satu-satu ya. Nah, ini fungsinya ya. Nah, masing-masing alat nanti mau saya jelaskan satu persatu ya. Nah, ini mulai dari ini dulu. Ini walaupun bentuknya agak mirip ya, tapi tidak sama ya. Kalau di ilmu tuina cucen ini namanya pena. Ini namanya pena. Nah, pena ini fungsinya adalah untuk menekan ya, titik-titik yang areanya tipis ya. Jadi area tubuh yang kulitnya tipis itu adalah yang di depan ini. Jadi kalau kita bicara hukum keseimbangan itu artinya area-area yang di dalam, termasuk yin lah ya. Kita bicara tuina berarti tidak lepas dari bahasa TCM ya. Yang belakang itu kan yang ya, ini. Jadi semua titik-titik yang perlu dilindungi yaitu muka, dada, perut ya, yang di dalam sini, maka kulitnya itu lebih tipis daripada yang di luar. Di punggung dengan yang di depan itu beda. Maka untuk area tubuh yang tipis, jenis kulit yang tipis diantaranya adalah wajah, kemudian leher bagian depan, kemudian dada, perut ya, kemudian daerah kaki yang di dalam ya,
sama tangan yang areanya di dalam sini. Nah, ini pena ini ya untuk menekan titik-titik yang area tubuhnya itu kulitnya tipis, sesuai tadi yang sudah saya sampaikan, wajah, dada, perut itu. Ini pena ya. Ini terutama pada penekanan teknik buka tutup, karena teknik buka tutup itu memang mengarah kepada sudah masuk ke poin pengobatan, baik teknik tonifikasi maupun sedasi. Jadi pena ini khusus untuk menekan daerah yang kulitnya tipis. Ini pena. Kemudian ya ini yang agak mirip tapi tak sama. Ini namanya intan. Ini lebih besar lagi. Dan di sini ada bulat, kemudian di sini ada runcing. Tapi runcingnya tidak sama dengan yang pena. Kalau pena itu lebih tajam ya itu. Jadi yang meridiannya titiknya itu agak ke dalam terus kecil itu memang di area yang kulitnya tipis itu memang pena itu akan lebih signifikan di situ. Kemudian yang intan ini ya, dia agak lebih tumpul ya. Nah, ini untuk menekan pada area yang lebih tebal kulitnya, termasuk daerah kepala, kemudian kepala bagian belakang, kemudian daerah leher ya, leher belakang ya, kemudian punggung, pinggang, kaki-kaki yang di luar, bukan yang di medial tapi di lateral yang di luar, bagian luar ya. Nah ini ya. Nah jadi ujungnya ini untuk menekan pada teknik buka tutup sama teknik ini apa seperti menjahit itu, seperti burung memakan atau mematuk itu namanya tekan ya itu. Jadi teknik penekanan itu. Nah ini pakai ini ya. Pakai ini ketuk tekan namanya. Nah kalau yang bulat yang di belakang ini ya, intan ini adalah ini untuk teknik rotasi. Rotasi itu ada memutar, baik memutar ke kiri maupun ke kanan. Tinggal nanti kondisinya kalau klien itu dia karakternya defisien, maka teknik memutarnya ke kanan. Kemudian jika dia kondisinya kuat, maka tekniknya sedasi, maka dia teknik rotasinya adalah ke kiri. Ini jadi yang di bulat yang di pangkal ini ya, alat ini adalah untuk teknik rotasi gitu. Nah, kemudian yang titik di ujung ini, artinya alat yang di ujung ini adalah dia untuk tekanan, ini fungsinya, ini namanya intan. Jadi kalau yang pena itu dia lebih cenderung yang dipakai itu ini, kemudian teknik seperti kita memegang pena adalah untuk daerah area kulit yang tipis. Kemudian kalau intan ini bukan seperti kayak pena, tapi ini lebih nanti tekniknya digenggam. Genggam ini nanti ke area yang kulitnya lebih tebal. Di antaranya adalah kepala, punggung, pinggang, itu adalah area-area yang kulitnya lebih tebal. Maka teknik untuk memegang intan, alat yang ini namanya intan, adalah digenggam gitu ya. Ini intan. Kemudian ini ada alat ya, satunya lagi namanya 7 sinar. Kalau kita hitung itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ini pas ya. Ini 7 sinar, 7 sinar. Nah 7 sinar ini gunanya adalah untuk teknik ya, teknik naik turun nih, naik turun. Jadi naik turunnya itu pakai ya, terutama di daerah kepala. Ini pakainya yang ini ya,
seperti kita menyisir ya, menyisir rambut kayak gini misalnya. Nah, ini udah enak sekali ini sampai kepala bagian belakang. Nah ini, jadi 7 sinar ini lebih digunakan untuk area rambut ya, area rambut yaitu naik turun. Ini ya, sama leher ya. Ini bisa pakai yang 7 sinar ini leher. Ini langsung merinding, ini enak banget. Untuk hipotensi tipe penuh itu, ini tekniknya sedasi. Di kayak gini aja ini enak, nggak usah keras-keras ya, nggak usah kuat-kuat ya. Digaruk kayak gini, itu untuk area leher ini ya. Naik turun area leher. Ini alat 7 sinar ya. Jadi di area yang khusus untuk di kepala seperti kita bersisir ya, kemudian sama yang bagian leher, misalnya kaku bagian leher sama ini kanan leher bagian belakang ya, itu misalnya keluhan-keluhan ketika dia lehernya agak kaku, tegang ya. Kalau yang kaku kuduk gitu yang di tengkuk sini ya, itu bisa sama yang leher sama bahu ini terasa tegang, itu bisa pakai alat yang namanya 7 sinar ya, 7 sinar. Nah ini ya, jadi untuk area yang ada di kepala yaitu yang ada rambutnya dengan teknik naik turun tadi, sama yang bagian leher bagian belakang di tengkuk sama di kanan kiri tengkuk, ini adalah 7 sinar. Kemudian ada alat satunya lagi nih, yaitu ada 5 bintang. Ini jumlahnya 5, 1 2 3 4, tengahnya 1 ya. Ini namanya 5 bintang 3 bilah. 3 bilah itu yang 3 ini. Nah ini untuk naik turun bisa ya, bagian kepala bisa, bagian leher bisa, sama ketuk tekan. Nah ini gini nih, ketuk tekan itu bisa enak banget ini sekali ya. Di kepala itu gitu. Nah ini kita praktekkan ya, ketuk aja. Ini bisa dilakukan sendiri atau dilakukan orang lain, itu bisa ini. Yang ini juga bisa ya, yang 5 bintang itu juga. Kalau tadi 3 bilah, ini terutama untuk teknik ketuk tekan, yaitu naik turun ya. Kemudian bisa untuk naik turun tapi bukan ketuk tekan ya, naik turun ya. Jadi teknik naik turun kemudian naik ketuk tekan ini bisa pakai 3 bilah 5 bintang, terutama di area kepala, leher, bisa punggung, itu nanti bisa. Artinya di teknik naik turun dan ketuk tekan itu masih bisa ini. Jadi kalau yang untuk rotasi ini berat ya, walaupun bisa tapi kalau kita sesuaikan dengan alatnya itu di 3 bilah 5 bintang ini memang dia lebih prioritas ke penekanan ya, itu maka ketuk tekan dengan naik turun itu kalau ini lebih sesuai insya Allah. Nah ininya itu, jadi area-area yang di terapi itu biasanya terutama untuk menghilangkan nyeri-nyeri kepala, yaitu di kepala, kemudian di leher kalau leher kaku, terus leher pada kenceng, kemudian salah bantal ya, jadi nengok kanan kiri itu agak nyeri, kemudian area punggung ya, area pinggang ya, itu bisa. Bahkan di situ ada yang inti sari dari Tuina Cucen untuk pengobatannya disesuaikan dengan keluhan yang dekat dengan area. Jika dibuat 8 formasi ada 25 titik, itu ada ya tekniknya. Itu misalnya kita bikin 8 formasi yang ada di kepala, kemudian yang ada di
Tu 14, yaitu di punuk kita ya. Kalau di pekam itu namanya titik alkahil ya. Kemudian bawah lagi Tu 9. Jadi belikat bagian bawah itu ya. Bagian bawah itu ya, belikat yang bagian bawah itu lurus, ya itu bisa dibikin 8 formasi itu untuk keluhan-keluhan seputar paru-paru ya, jantung itu. Kalau itu di daerah alkahil ya, monok itu paru-paru, jantung. Kemudian kalau ke bawah lagi yang belikat bagian bawah, maka agak lurus di daerah hipokondrium ya, ulu hati itu. Maka untuk kasus-kasus yang bagian lambung sama liver misalnya sirosis hati atau hati terlalu panas dan seterusnya, ada gangguan empedu, gangguan seputar lambung dan sistem cerna, itu di Tu 9 biasanya di situ. Nah, itu untuk menyelesaikan daerah. Kalau kita melihat konsep TCM itu adalah Chongqiu, artinya adalah bagian ruang tengah. Kalau ruang atas itu bagian alkahil atau Tu 14 di situ. Di situ arahnya adalah ke paru dan jantung. Ya. Nah, kalau yang pinggang itu untuk seputar keluhan-keluhan yang ada di usus dan ginjal, misalnya nyeri pinggang atau ada faktor ejakulasi dini atau untuk kesuburan, reproduksi ya. Kemudian mengarahnya kepada hubungannya dengan penyakit-penyakit usus itu di seputar pinggang. Di situ ada namanya pusatnya itu titik Tu 4, yaitu Mingmeng ya. Mingmeng. Atau merangsang bagaimana ginjal api itu di situ itu meningkat. Nah, itu formasi-formasi terkait dengan terapi Tuina Cucen. Nah, alat ini insya Allah simple, dan teknik Tuina Cucen ini bisa dilakukan untuk dirinya sendiri, juga bisa dilakukan untuk keluarga kita ataupun seorang terapis untuk terapi klien-kliennya atau pasien-pasiennya. Bahkan untuk pengajar dan pendidik Tuina Cucen bisa ini ya, alat ini. Di samping harganya sangat terjangkau, juga bisa untuk didemukan di mana-mana bisa, karena teknik terapi Tuina Cucen itu sangat mudah sekali dan efek sampingnya hampir tidak ada. Itu kalau dilakukan dengan kaidah ilmu insya Allah tidak ada efek samping. Kecuali kalau dia tanpa ilmu ya bisa dengan teknik buka tutup kemudian dia sampai luka, misalnya terjadi iritasi, begitu ada penekanan itu bisa lubang di situ, terus terjadi keluar darahnya karena luka, itu karena tanpa ilmu. Tapi insya Allah kalau belajar ya, belajar Tuina Cucen dengan ahlinya, insya Allah akan diberitahu dan sangat meminimalkan untuk kontraindikasi atau malpraktek ya. Jadi ini sangat mudah sekali untuk dilakukan terapi ini ya. Berarti untuk diri sendiri bisa, untuk membantu keluarga juga bisa. Kemudian klien yang ingin mandiri terapi sendiri juga bisa, atau para terapis juga bisa, dan para guru-guru Tuina Cucen ya, karena ini harganya sangat terjangkau. Nah, saat sekarang ini ya, jadi sejak video ini dibikin ini harganya 425 ya, jadi 425. Insya Allah belum tahu nanti kalau harganya nanti naik lagi, karena ini termasuk pengeluaran perdana ya, jadi masih murah dan ini udah lengkap ya, artinya 4 jenis ini ya, alat Tuina Cucen itu lengkap semuanya. Ada pena, ada intan, ada 7 sinar, kemudian ada 5 bintang dan 3 bilah. Terus ini juga kotaknya ringan insya Allah karena terbuat dari kayu ya. Dan kayu ini insya Allah berkualitas ya, tidak mudah patah ya, karena ini aja berat ini ya,
lumayan itu, awet, praktis, harga terjangkau ya. Demikian ya, insya Allah. Barangkali ada yang minat, langsung hubungi aja nomor teleponnya ya. Dan sudah saya jelaskan masing-masing fungsinya. Jika nanti minat untuk pelatihan, bisa offline juga bisa online. Jadi sangat mudah sekali belajar teknik terapi Tuina Juchen. Dan kami juga menyediakan alat-alatnya. Insya Allah lebih hemat, lebih efektif, dan lebih mudah dicari. Tinggal hubungi aja di nomor telepon yang ada atau nomor WA yang ada. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.